Di antara luasnya hamparan padang pasir dan gemerlapnya bintang di langit malam, sejarah kehidupan manusia menyaksikan lahirnya sosok yang kelak akan membawa cahaya bagi seluruh alam. Sebelum kehadirannya, tanah Arab masih diselimuti kegelapan. Manusia hidup dalam kebiasaan yang menyesatkan, menyembah berhala, meninggalkan nilai-nilai kasih sayang, dan sering memperlakukan sesamanya dengan keras. Namun, di balik semua itu, Allah telah menyiapkan satu kehidupan suci yang akan menjadi pembawa rahmat bagi semesta. Kisah ini dimulai dari seorang lelaki terhormat bernama Abdul Muthalib, pemimpin besar suku Quraisy di Makkah. Ia dikenal sebagai sosok yang dihormati, bijaksana, dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap kekuasaan Allah, meski belum mengenal risalah Islam yang kelak dibawa oleh cucunya. Suatu ketika, ia pernah bernazar bahwa jika Allah memberinya 10 anak lelaki yang sehat dan kuat, maka salah satunya akan ia persembahkan sebagai bentuk rasa syukur. Tahun demi tahun berlalu, dan Allah mengaruniakannya 10 putra yang gagah dan cerdas. Tibalah saat untuk menepati nazar itu. Hati sang ayah bergetar, sebab setiap anak adalah bagian dari dirinya. Namun keyakinannya mendorongnya untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ia melakukan undian di hadapan keluarga besar Quraisy, dan nama yang keluar adalah Abdullah, anak yang paling disayang, muda, lembut tutur katanya, dan penuh kejujuran. Hati Abdul Muthalib terasa berat. Tapi Allah Maha Penyayang. Melalui tanda dan petunjuk, Abdullah akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Dari situlah tradisi diat, atau tebusan 100 unta, dikenal di tanah Arab. Abdullah tumbuh sebagai pemuda yang jujur dan berakhlak mulia. Dalam dirinya terpancar ketenangan dan kedamaian. Banyak yang mencintainya karena kelembutannya. Hingga tiba masa ia menikah dengan seorang wanita suci bernama Aminah binti Wahab. Ia berasal dari keluarga terhormat dan dikenal sebagai wanita yang beriman, lembut, serta penuh kasih sayang. Pernikahan keduanya disambut bahagia oleh seluruh keluarga. Sebab keduanya tampak serasi, dua insan yang sama-sama menjaga kesucian hati dan amal. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan menikah, Abdullah harus berangkat berdagang ke negeri Syam. Kepergiannya diiringi doa dan harapan sang istri. "Semoga Allah selalu melindungi dan membimbingmu," ucap Aminah dengan lembut. Abdullah tersenyum dan berlalu di bawah terik matahari yang memantulkan kilau pasir. Tapi takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang, ia jatuh sakit di Madinah dan tak sempat kembali ke pelukan sang istri. Kabar kepergiannya mengguncang hati Aminah yang sedang mengandung. Kesedihan itu begitu dalam. Namun Aminah berusaha tegar. Ia tahu, janin dalam kandungannya bukanlah bayi biasa. Setiap malam, ia merasakan kedamaian yang berbeda, seperti cahaya yang tumbuh dari dalam dirinya. Waktu terus berjalan. Langit Makkah tampak lebih terang dari biasanya, dan udara malam terasa sejuk. Di tanggal 12 Rabiul Awal, tahun yang dikenal dengan Tahun Gajah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat mulia, Muhammad, sang penutup para nabi. Kelahirannya disertai tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat seluruh alam seakan bersujud penuh rasa syukur. Api abadi kaum Majusi di Persia yang telah menyala ribuan tahun tiba-tiba padam. Istana Raja Kisra berguncang hebat, dan sebagian bangunannya roboh. Danau suci yang selama ini diagungkan bangsa Persia surut secara misterius. Sementara di Makkah, Abdul Muthalib memeluk cucunya dengan penuh haru, membawanya mengelilingi Ka'bah sambil memuji kebesaran Allah. "Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?" tanya seseorang. Dengan lembut ia menjawab, "Namanya Muhammad." "Nama itu asing, belum pernah kami dengar." "Aku ingin agar seluruh makhluk di bumi memujinya," jawabnya tenang. "Sungguh, nama itu akan menjadi cahaya bagi dunia. Karena melalui dirinya manusia akan kembali mengenal penciptanya." Waktu terus berlalu. Muhammad kecil tumbuh tanpa kasih seorang ayah, namun selalu dalam penjagaan Allah. Tak lama setelah kelahirannya,
Maka kedatangan para wanita dari kabilah Badu yang biasa mencari bayi untuk disusui dan dirawat di pedesaan. Saat itu, di kalangan masyarakat Arab, anak-anak dari keluarga terhormat biasa diserahkan kepada para ibu susu agar mereka tumbuh di udara yang bersih dan mempelajari bahasa Arab yang fasih. Namun karena Muhammad adalah anak yatim, tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Para wanita itu berharap mendapatkan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberi upah besar. Satu persatu mereka berlalu, hingga tersisa seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Ia datang dengan hati penuh harap meski kendaraannya lemah dan susunya sedikit karena kekeringan melanda negerinya. "Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak," katanya dengan tekad. Allah menuntun langkahnya. Ketika ia melihat bayi Muhammad, hatinya langsung terpaut. Ada ketenangan luar biasa dalam wajah kecil itu. Tanpa berpikir panjang, Halimah memeluknya dan berkata dalam hati, "Inilah anak yang akan kubawa pulang." Sejak saat itu, kehidupan Halimah berubah. Keberkahan datang dari segala arah. Ontanya yang kurus mendadak kuat. Susunya melimpah. Ladangnya yang kering mulai menghijau. Semua keluarganya merasakan kesejahteraan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Suaminya heran melihat perubahan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Halimah tersenyum lembut. Ini adalah berkah dari Allah karena kita merawat anak yang istimewa. Di bawah naungan kasih sayang keluarga Halimah, Muhammad kecil tumbuh sebagai anak yang tenang, sopan, dan selalu menebarkan senyum. Tidak pernah ia menyakiti hewan, tidak pula ia bertengkar dengan anak-anak lain. Bahkan sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Hewan-hewan gembala selalu berkumpul di sekelilingnya dengan jinak, seolah merasa aman di dekatnya. Namun suatu hari, terjadi peristiwa besar. Ketika ia berusia sekitar 4 tahun, dua sosok berpakaian putih datang menghampirinya. Mereka adalah malaikat yang diutus untuk membersihkan hatinya. Dengan lembut mereka membelah dada kecilnya, mengeluarkan segumpal hitam, dan mencucinya dengan air zam-zam hingga bersih berkilau. Para anak penggembala yang menyaksikan peristiwa itu berlari ketakutan dan memanggil Halimah. Ketika ia datang, ia mendapati Muhammad kecil duduk tenang, wajahnya bersinar lembut. Sejak saat itu, Halimah merasa bahwa tugasnya hampir selesai. Ia pun mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Makkah. Aminah menyambut anaknya dengan haru. Setiap kali menatap wajahnya, ia merasa kedamaian yang tak tergambarkan. Beberapa tahun berlalu. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya pergi berziarah ke makam sang ayah di Madinah. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Bersama pembantu setia mereka, Ummu Aiman, mereka menempuh perjalanan berhari-hari menembus padang pasir yang panas. Setelah berziarah, mereka hendak kembali ke Makkah. Namun di tengah perjalanan, tubuh Aminah mulai lemah. Di sebuah tempat bernama Abwa, sang ibu tercinta menghembuskan napas terakhirnya. Ummu Aiman memeluk Muhammad kecil yang menangis dalam diam. Ia tidak berteriak, tidak pula meratap. Hanya air mata yang mengalir di wajahnya yang polos. Di usia yang sangat muda, ia telah menjadi yatim piatu. Tapi Allah tidak meninggalkannya. Allah menjaganya dengan penuh kasih. Kabar duka itu sampai ke Makkah, dan Abdul Muthalib segera mengambilnya untuk dirawat. Sang kakek sangat menyayanginya. Ia sering membawa cucunya ke majelis para pemuka Quraisy dan memintanya duduk di tempat terhormat. Orang-orang bertanya-tanya, "Mengapa engkau membiarkan anak kecil itu duduk di tempatmu, wahai Abdul Muthalib?" Dengan lembut ia menjawab, "Biarkan dia. Di wajahnya aku melihat tanda-tanda kebesaran." Kasih sayang itu begitu tulus, namun tak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib wafat, meninggalkan Muhammad kecil dalam tangis yang sunyi. Namun Allah terus menyiapkan pelindung-pelindung terbaik untuknya. Setelah kepergian sang kakek, ia diasuh oleh pamannya, Abu Talib, sosok yang penuh tanggung jawab,